Selamat malam semuanya. Welcome back again to my YouTube channel. Jadi hari ini aku itu mau bahas, mungkin ada beberapa kalian yang takut ya akan kehilangan koin-koin kalian juga ya. Yang mungkin kalian itu cemas banget, cemas. Cut loss lah, inilah itulah yang sekarang itu cryptocurrency itu yang lagi booming-booming banget ya. Kemarin itu Bloody March, kok April ini malah merah lagi gitu loh. Dan juga masalah dogi kemarin, banyak banyak pokoknya. Nah di sini aku itu mau ngasih saran aja. Kalian itu eh, yang pertama, kalau emang kalian pengen pertama kali nih mencoba trading, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan panik guys, jangan panik gitu loh, jangan pernah untuk panik dalam melakukan hal trading, santai aja gitu, santai-santai aja. Itulah kenapa trik pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian mau terjun di dunia trading adalah jangan anggap uang itu bisa kembali, anggap uang itu udah habis. Jadi pas kalian udah top up nih, misalkan dari di Indodax ataupun di Binance ataupun yang lain-lain, anggap uang itu tuh udah hilang gitu loh. Anggap uang itu tuh udah memang aku ini top up, ini uang ini aku pasrahin sekian, kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian juga ngarep-ngarepnya cepet-cepet kaya lah, nggak gitu sistemnya teman-teman. Nah jadi untuk bagi yang pertama kali main di trading ini, aku ada beberapa tips bagi kalian juga. Mungkin aku juga masih awam lah ya untuk trading, tapi setidaknya ini juga bisa membantu kalian dalam memilih ataupun menekuni ya, menekuni koin tersebut gitu loh. Yang trik pertama adalah kalian itu pertama kali lihat dulu di sini nih, koin market cap, ya kan. Kalian pertama kali kalian harus lakuin adalah kenalin dulu koinnya. Kalian itu harus kenal kenal dulu sama koinnya. Seperti kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang gitu loh. Jadi mau nggak mau kalian itu harus kenal dulu sama koinnya. Yang mau kalian investasikan itu apa sih? Yang mau kalian tradingkan itu apa sih gitu loh. Jadi benar-benar kalian tuh harus cari tahu dulu informasi mengenai koin yang kalian tradingkan. Jangan ikut-ikutan orang. Kayak gini, bukannya aku nggak mau menyesatkan ya kayak gini. Nah, kayak gini. Aku nggak mau menyesatkan. Ini ada benernya. Ini mereka ini banyak benernya gitu tuh. Banyak benernya, ada salahnya juga. Tapi tergantung dari kalian juga gitu loh. Tergantung dari kalian juga. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang gimana gimana gitu, nggak usah. Jadi kalian tuh kenalin dulu cryptocurrency yang kalian ingin lakukan trading ataupun investasi atau long term. Kenalin dulu gimana sih cara kendalinnya. Oke, pertama buka ini nih, coin market cap ya kan, coin market cap. Lihat dulu nih koin yang kalau menurut aku sih 100, dari 1 sampai 100 itu bagus koinnya, dari 1 sampai 100 itu lumayan bagus gitu loh. Nah dari sini lah kira-kira, tapi ada juga di bawah 100 itu bagus gitu, tapi ada juga di dalam 100 jelek gitu. Tergantung gitu. Nah itu yang pertama, dikenalin dulu ya. Yang kedua, masih dikenalin juga tapi lebih mendalam lagi gitu guys. Jadi dilihat dulu, kayak contohnya ini Bitcoin ini kan ada 21 juta nih di dunia. Sekarang itu udah ada 18.688.000 gitu loh. Jadi masih ada kesempatan untuk Bitcoin bisa naik lagi. Bayangin ini udah 19 juta gitu kan. Ini pasti naik lagi, ini 1 M ini gitu loh. Bayangin ini udah 20 juta, bakal naik lagi 2 M gitu loh. Bayangin 21 juta, yaitu mentoknya. Tapi bukan berarti mentok itu udah mentok harga ya. Bisa jadi eh karena fundamental gitu loh. Oh iya, sebelum ngasih tahu itu, di dunia cryptocurrency ataupun trading ini itu tuh ada dua faktor ya yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah untuk memprediksi ya. Yang pertama adalah teknikal, yang kedua itu adalah fundamental. Kalaupun ada yang ketiga, tolong dikasih tahu, tolong di komentar ya. Saya juga masih awam, masih banyak belajar. Nah, teknikal itu mungkin dari sini nih guys. Nah, ini itu secara teknikal. Kalian juga ini cara memprediksi ya. Kalau yang pertama tadi itu
itu kita kenalin dulu cryptocurrency-nya itu apa, kita cari tahu dulu, kita buka Twitternya apa, misalkan kayak Neo ataupun apa gitu, Dogecoin kayak gitu kan, ataupun apa, ataupun Crow, 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 kayak Zil lah, Zil, Zilika, Zilika, woi, oh double L. Nah ini Zilika, pokoknya lihat dulu ini prospeknya itu bagus atau enggak gitu loh. Tergantung kalian juga, ini ada event apa lagi, ada event lagi, event apa lagi, kerjasama dengan siapa lagi kayak gitu. Karena koin juga aktif gitu, kalau misalkan koinnya aktif ya otomatis harganya juga aktif gitu loh, ontologi gitu kan. Jadi kalian tuh kenalin dulu ini koin, siapa sih perusahaan-perusahaan yang nge-guide koin ini gitu loh, perusahaan besar enggak, ini apa, prospeknya besar atau enggak kayak gitu. Pokoknya kalian inilah, pokoknya kalian cari tahu lah kayak gitu. Kalau emang nggak ngerti bahasa Inggris ya tinggal diterjemahin aja gitu, ataupun cari-cari info-info lain di YouTube kayak gitu, pasti banyak ya kan. Yang kedua adalah memprediksi. Cara mengenal memprediksi, menurut saya itu ada memprediksi gila lah. Yang tadi yang pertama itu teknikal, yang kedua itu fundamental. Secara teknikal misalkan ini nih, aku sekarang ada koin koin Neo nih. Neo ini sebenarnya agak sulit ditebak ya, tapi secara teknikal memang agak sulit, tapi secara fundamental ini bagus teman-teman, menurut aku ya. Kenapa Neo itu berada di peringkat 21 nih, 21, dan juga supply-nya itu sedikit loh, cuma 100 juta, dan sekarang itu 70 juta. Masih banyak lagi eh, jalan yang harus dinaikin Neo untuk bisa up lagi gitu loh. Masih masih panjang perjalanannya. Menurut aku ini adalah the next BNB, karena sedikit banget ini, cuma 100 juta gitu loh. Ini 2M. Sama kayak BNB. BNB itu ada 170 juta. Jadi menurut aku ini yang bisa long term menurut aku ya. Tapi kalau misalkan kalian udah apa, nyeroknya di sini bagian sini, terus ke sini pasti kalian panik sell ya kan. Wah turun nih, wah turun nih, wah turun. Santai aja teman-teman, santai aja. Jangan jangan terlalu gimana gimana gitu, santai aja. Ini pasti bakal naik lagi kok. Pasti bakal naik lagi. Kenapa? Menurut aku seluruh seluruh cryptocurrency itu pasti bakal naik lagi teman-teman. Believe it or not, you must believe it. Karena kenapa? Semakin hari itu cryptocurrency itu semakin apa ya? Semakin dipercaya. Hampir seluruh perusahaan, yang pertama Tesla, Apple, PayPal, kan udah banyak tuh pembayaran menggunakan Bitcoin, ya kan, makin berkembangnya maju. Nah itulah kenapa channel ini dibikin 4.0 gitu loh, karena memang kita mensupport keuangan ataupun mata uang 4.0, yaitu cryptocurrency gitu teman-teman. Yang pertama adalah kenalin dulu cryptocurrency-nya. Sorry. Yang pertama adalah kenalin dulu cryptocurrency-nya, yang kedua adalah prediksi. Prediksi kalau emang kalian udah dapet nih misalkan eh kenal nih sama cryptocurrency-nya, udah kalian coba-coba prediksi deh secara teknikal, kira-kira ini bagus atau enggak, ini bagus apa enggak. Oh dia ini abis dia naik misalkan dari sini ya kan, sorry ada motor, abis dia naik ya kan, nah terus terjun kan, bakal naik lagi nih, santai aja, jangan jangan sampai mentang-mentang kalian sekarang posisinya di sini kalian langsung cut loss. Jangan jangan panik sell kayak gitu, santai aja, dia bakal naik lagi juga karena memang fundamentalnya udah bagus gitu loh, ya kan. Sama kayak koin-koin lain juga kayak gitu. Cuma memang yang sekarang yang menurut aku tuh yang fundamentalnya itu bagus tapi teknikalnya itu nggak jelas adalah Dogi. Dogi ini guys, nggak tahu kenapa peringkat 7 loh. Peringkat 7 loh, ya kan. Supply-nya ini ada 129 miliar. Katanya itu ini tuh ini apa? Nggak terbatas loh. Ini secara teknikal itu nggak masuk akal seperti video-video yang saya sebelumnya. Tapi secara fundamental ini bagus teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, karena memang yang pertama kali yang mensupport this coin adalah orang ini nih. Nah ini. Karena memang kayaknya orang-orang Amerika pengen banget ini memes coin ini melejit gitu loh. Jangan dianggap enteng ini. Ini bisa bikin kalian
kaya mendadak, tapi bisa juga bikin kalian miskin mendadak. Oke, gitu aja sih menurut aku. Yang pertama itu adalah kenalin dulu cryptocurrency-nya. Yang kedua tuh cuma langsung coba di eh, analisis gitu loh, dianalisa gitu. Dan yang ketiga coba aja dulu sekali-sekali di top up dulu, dikit-dikit dulu aja, nggak usah langsung banyak-banyak. Di 100.000 kayak di bawah 1 juta lah kayak gitu. Tergantung keuangan kalian, ataupun 50.000, 20.000. Ya untung dikit-dikit nggak apa-apa lah. Karena memang untung dikit itu yang dijadiin modal. Kalau bisa jangan sampai modal kalian dijadiin modal, jangan sampai untung yang dijadiin modal. Modalnya cuma cukup-cukup sekali aja gitu. Oke, gitu aja ya. Thank you for watching and bye bye.